Halo guys, thanks udah berkunjung ke channel YouTube ini. Jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian dapat notif video terbaru. So, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dan menjalankan ibadah puasa dengan lancar. So guys, baru-baru ini terdengar kabar yang menyedihkan. Seorang dokter perempuan bernama Dwi Fatimah Yen, berumur 29 tahun, tewas usai menabrak tiang listrik dan rumah warga pada Jumat 29 Maret 2024 sekitar pukul 23.50 atau kurang lebih pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. So teman-teman, pada malam itu korban sedang mencari tempat usaha klinik kecantikan. Yang mana dokter muda ini sudah sukses memiliki 7 tempat usaha klinik kecantikan. So, jadi korban ini mau buka di daerah Sebapo, Kecamatan Mestong. Nah, sebelum kecelakaan, dokter perempuan dituduh maling oleh warga perumahan Pondok Cipta atau dekat kawasan SPN Polda Jambi, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi. Yang mana mobil yang dikendarai itu mobil sendiri atau orang tua, yang lengkap dengan surat menyurat kepemilikan BPKB. Korban dituduh maling lantaran sang pengendara ngebut di area perumahan. Diduga kesal tidak mau diberhentikan warga yang melakukan dan meneriaki maling sampai pada pos penyekatan polisi. Petugas jaga yang melihat mobil ngebut dan kejar-kejaran dengan warga pun turut melakukan pengejaran. Nah, jadi mobil yang dikendarai korban itu ngebut ketika melewati pos penyekatan polisi. Warga juga teriak maling dan petugas menyalakan sirine dan melakukan pengejaran. So, pihak kepolisian yang merasa curiga tuduhan maling langsung melakukan penyidikan. Hasilnya memang mobil tersebut ngebut karena dikejar warga dan kemudian korban diteriakin maling. Kebiasaan masyarakat kita emang suka begitu ya, menuduh tanpa alat bukti dan main hakim sendiri, dan itu tidak dibenarkan ya guys. Pada malam itu juga polisi langsung melakukan penyelidikan. Pasalnya dikhawatirkan ada penyebab lain, korban mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Nah, polisi juga anggota ini salah atau gimana? Apakah benar ada pencurian atau jangan-jangan sedang dikejar debt collector? Tapi setelah anggota melakukan penyelidikan malam itu, memang korban ngebut karena dikejar-kejar warga. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melakukan peringatan melalui pengeras suara atau biasa kita sebut TOA. Korban terus ngebut sampai masuk kota Jambi, kemudian mengarah keluar kota memasuki jalan lintas Sumatera Jambi Riau. Lantaran tak juga mau berhenti, petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Korban masih melaju dengan kencang, sampai pada akhirnya di desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Mobil korban tak terkendali karena menghindari kendaraan lain dan terjadilah kecelakaan. Keadaan pintu mobil korban sobek dan gak bisa dibuka, jadi lewat pintu sebelah kiri, dibawa ke rumah sakit, dan meninggal di rumah sakit. Pengejaran terhadap korban sebenarnya sudah diambil oleh polisi karena jaraknya sangat jauh dari selatan ke utara. Jarak tempuhnya hampir 1 jam. Terkait kasus ini, anggota tidak bersalah karena polisi memiliki kewenangan untuk menghentikan orang apabila sedang dicurigai. Sementara itu, pihak keluarga korban menginginkan agar nama baik korban segera dibersihkan. Pasalnya setelah aksi kejar-kejaran itu viral, banyak pihak yang menuduh mencuri mobil atau tabrak lari. Dwi juga bilang di telepon bahwa ada orang yang mengejar korban sebanyak 3 orang dan sambil teriak maling, bahkan sampai dekat pos polisi. Warga masih meneriaki korban maling, jadi korban semakin panik dan polisi ikut mengejar korban. Semakin dikejar, semakin ngebut. Jadi terjadilah kecelakaan di desa Sekernar. Baru diangkat setelah berjam-jam kemudian, namun yang terdengar suara laki-laki yang memberikan informasi jika anaknya kecelakaan. Pihak keluarga juga mengatakan keluarga korban sudah mengikhlaskan. Cuma tuduhan-tuduhan yang negatif ia mohon agar dibersihkan. Lalu jenazah korban diantar polisi ke rumah duka pada pukul 2 pagi. Keluarga korban dengar saat itu banyak aparat-aparat yang datang, tapi belum ada komunikasi karena kepanikan keluarga. So guys, sepupu korban bilang bahwa saat dikejar-kejar warga, korban sempat menghubungi kedua orang tuanya sekitar pukul 7. Namun setelahnya korban tidak mengangkat ponselnya. Ketika dekat SPN Polda Jambi, dia sempat telepon dengan bapaknya. Dia bilang kalau dia ketakutan. Nah, kenapa Dwi? Kata ayahnya. Dwi dibuntuti orang. Kebetulan tempatnya sepi, kata korban. So, jadi bapaknya korban melalui sambungan telepon menyuruh agar Dwi segera mencari tempat yang cukup ramai. Dan sekarang sedang berada di Rumah Sakit Raden Matahir. Nah, jadi yang angkat teleponnya itu warga biasa, bukan dari pihak kepolisian. Jenazah korban sudah dimakamkan pada hari Sabtu 30 Maret 2024.
Kita semua mendoakan korban agar mendapat tempat yang baik di sisinya. Juga ini pelajaran untuk kita semua untuk tidak main hakim sendiri dan cepat naik emosi. Nah, aku juga punya berita selanjutnya. Jadi guys, ada kasus magang ilegal di Jerman. Mahasiswa RI dieksploitasi. Nah, sebanyak 1047 mahasiswa diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus program magang di Jerman. Kasus ini bermula dari laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia Jerman yang mendapat aduan dari 4 orang mahasiswa setelah mengikuti program Friend Job di Jerman. Guys, mereka mengaku dieksploitasi dan dipekerjakan secara ilegal. KBRI Jerman lantas melakukan pendalaman hingga diketahui ada sekitar 33 universitas di Indonesia yang menjalankan program Perion Job ke Jerman yang disosialisasikan oleh PT Sivigen dan PT SHB. Apa itu Perion Job yang diduga jadi modus tindakan perdagangan orang? Menurut KBRI Jerman, Perion Job adalah kerja paruh waktu yang biasa dilakukan mahasiswa saat libur kuliah. Sehingga dari deskripsi ini bisa disimpulkan bahwa Perion Job bukanlah kerja magang, seperti yang dinarasikan oleh agen tenaga kerja. Karena merupakan kerja paruh waktu, biasanya mahasiswa yang melakukan Perion Job melakukan pekerjaan yang mengandalkan fisik, termasuk mencuci piring di restoran, menjadi porter di bandara, atau mengepak barang di perusahaan logistik. Perion Job tidak dilaksanakan dalam kerja sama bilateral antara pemerintah. Perion Job tidak berhubungan dengan kegiatan akademis atau kompetensi akademik mahasiswa. Melihat aturannya pun, program kerja ini hanya memiliki masa kerja selama 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Ini juga diatur selama liburan resmi di negara asal mahasiswa. Beberapa mahasiswa juga mengakui menjadi korban kasus dugaan perdagangan orang dengan modus magang di Jerman diangkat bicara. Bayangkan kamu seorang mahasiswa yang baru tiba di sebuah negara di Eropa Barat untuk program magang. Di pikiranmu terbayang untuk mendapat pengalaman baru sekaligus belajar. Tiba-tiba saja pintu plat rumah kamu diketuk jelang tengah malam oleh seseorang yang menyodorkan kontrak kerja dalam bahasa asing. Bukan bahasa Inggris yang biasanya kita sendiri sudah fasih ya. Nah, kamu diminta tanda tangan malam itu juga dan esoknya pukul 4 pagi, kamu harus bangun demi mengejar bus perusahaan untuk bekerja di pabrik. Nah, jadi ada Nita yang bukan nama samarannya, umur 22 tahun, salah satu mahasiswi perguruan tinggi di Jawa, membagikan pengalamannya kepada media. Dia adalah salah satu dari 1047 mahasiswa korban kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke negara Jerman melalui program Perion Job. Nah, Polri atau polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka, yakni ER alias EW, A alias AE, SS, AJ, dan MJ. 2 dari 5 tersangka masih berada di Jerman, sedangkan seluruh korban sudah berada di Indonesia, termasuk Nita. Keempat korban ini melaporkan kasus ini agar pelaku jera. Ini dia kronologinya. Nah, Nita lagi bertandang ke salah satu kota di Jerman pada awal Oktober 2003 untuk mengikuti program Perion Job. Yang ada di pikirannya, selain ikut program magang, dia juga bisa jalan-jalan di luar negeri. Waktu itu dipromosiin work and holiday. Kayak kalau di Australia tuh ada work holiday visa. Nah, Nita ini ketipu. Jadi dia diiming-imingin kerja sambil liburan. Jadi guys, Nita ini mengaku percaya aja pada kegiatan Perion Job itu karena ada testimoni dari tahun-tahun sebelumnya atau peserta-peserta yang lainnya lah. Secara total biaya awal yang harus dibayarkan Nita dan teman-temannya adalah 550 euro atau sekitar 9,4 juta rupiah, termasuk untuk urusan visa, bursa pekerjaan spesialis Jerman, dan biaya ketibaan di Jerman. Sayangnya, begitu sampai di Jerman, Nita dan teman-temannya kecewa karena haknya sebagai mahasiswa tidak terpenuhi. Menurutnya, apa yang ia alami dan kerjakan di sana tidak sesuai dengan janji di awal. Nah, awalnya Nita dan rekan-rekannya dijanjikan magang di Bandara Munich. Tapi ternyata begitu sampai di Jerman, program magang di bandara itu tidak ada di daftar magang Perion Job. Mereka pun dipindahkan ke situs kerja lain atau sebuah pabrik. Itu pun mereka nggak langsung dikasih kerja. Dia harus menunggu dulu sekitar 6-7 hari. Nah, Nita bercerita beberapa rekannya diminta bekerja di konstruksi. Nah, meski mereka perempuan dan sebagian lain magang di jasa ekspedisi dan harus mengangkat barang-barang seberat 30 kg. Hal serupa dialami Ambar, yang sebenarnya bukan nama asli. Umur 21 tahun, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Sumatera.
Ambar tiba di salah satu kota di Jerman pada 2 Oktober 2023 saat tengah malam dan langsung ditodong dengan tanda tangan kontrak. Kondisi baru sampai dan larut malam, membuat Ambar dan rekan-rekannya tidak bisa membaca kontrak dengan jelas. Nah, selain itu, kontrak terkadang hanya tersedia dalam bahasa Jerman, dan mereka tentunya tidak diberikan waktu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ambar mengatakan, agensi menjanjikan dia dan teman-temannya bekerja dan belajar saja di Jerman. Namun, kenyataannya mereka mendapat pekerjaan yang memakan kekuatan fisik yang cukup berat. Jenis pekerjaannya pun sama sekali tidak linear dengan jurusan yang mereka tempuh. Ambar mengatakan dirinya dan teman-temannya bekerja selama kurang lebih 10 jam setiap harinya, dan itu belum termasuk perjalanan mereka dari apartemen ke perusahaan yang memakan waktu 2 jam bolak-balik. Jadi sehari mereka bisa menghabiskan waktu 12 jam hanya untuk bekerja. Pekerjaan fisik yang berat, juga suhu di musim dingin Jerman membuat banyak dari teman-temannya Ambar gampang sakit. Tetapi beberapa dari mereka tidak diperbolehkan cuti atau bikin surat sakit gitulah ya. Nah, apartemen disebut Woning, tempat Ambar tinggal selama di Jerman pun diisi oleh 20 orang yang dipatok dengan harga yang mahal dengan fasilitas yang tidak memadai. Nah, bagi Nita, pengalamannya di Jerman itu tidak sepadan dengan raihan akademiknya begitu kembali ke Indonesia. Karena sesampainya di Indonesia, dia dan teman-temannya ternyata masih harus ikut ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Nah, dan itu juga mereka ikutnya secara susulan, yang mengakibatkan Nita tidak lulus 2 mata kuliah, jadi harus mengulang. Padahal pihak kampus sebelumnya meminta Nita dan rekan-rekannya untuk cukup fokus berkegiatan di Jerman, dan masalah nilai dapat dibicarakan nanti. Nah, mahasiswa sudah lelah mau tuntut ini dan itu, karena enggan menyebut nama universitas maupun nama kota di Jerman tempat mereka tinggal dan magang. Menurut Ambar, tempat kota dirinya dan teman-temannya magang sangat spesifik sehingga membuatnya akan mudah dilacak. Nah, mereka juga harus punya dana talang. Nah, salah satu yang menjadi persoalan para korban mahasiswa ini adalah soal dana talang. Menurut Nita, dana talang mencapai 37 juta rupiah, termasuk biaya awal dan tiket pulang pergi. Dia mengatakan pemasukannya selama kerja di Jerman bahkan tidak bisa menutup biaya ini. Padahal disosialisasi dari pihak penyelenggaranya, gaji itu bisa menutup dana talang. Nita dan teman-teman belum bayar, tapi pihak kampus menyuruh mereka untuk segera membayarnya. Nah, Nita juga nih mengecek kabar dari rekan-rekannya di kampus lain, dan mereka itu memiliki cerita yang bervariasi. Nita tidak menyebut kampus apa, tapi ada kampus yang bilang kalau mahasiswanya tidak membayar dana talang, maka mahasiswa itu tidak boleh masuk kuliah. Tapi ada juga kampus yang menahan mahasiswanya untuk membayar sebelum kasus ini selesai. Sementara Ambar belakangan mengetahui gaji bersih yang diterimanya, yakni sekitar 600 sampai 700 euro atau sekitar 11 atau 9 juta. 11,9 juta atau sekitar 11,9 juta per bulannya. Jauh di bawah gaji kotornya yaitu 2.000 euro atau sekitar 34,2 jutaan. Nah, Ambar bilang uangnya akan habis jika harus membayar dana talang yakni 24 juta. Ambar masih menyimpan uangnya kalau nanti ditagih sama agen. Karena sampai saat ini pihak agensinya tidak kasih penjelasan info. Bahkan kalau misalkan ada yang nanya seputar informasi dari pihak agen ataupun kampus, nah malah nggak ada respon. So, itu dia guys, berita hangat pada akhir-akhir ini ya. Harapannya agar tidak ada korban lagi. So, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Buat kalian yang tahu dengan update berita di atas, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.